Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Kembali hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 7 ya, pada bab terakhir di semester ini ya. Wah, tidak kerasa ya. Nah, itu kita akan belajar mengenai benda langit dan penyusun tata surya ya. Jadi kita akan fokus pada ya, tata surya yaitu benda langit dan penyusunnya ya. Tata surya ya. Dulu di SD kalian sudah pernah membahasnya ya, tapi nanti kita akan fokus lagi yaitu benda langit, penyusun dari tata surya. Ayo kita belajar. Sering mendengar kata tata surya. Wah, di sini ada foto ya, penampakan ya. Kemudian tata surya itu apa? Yaitu kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari kan sebagai pusat tata surya kita, dan semua objek yang terkait oleh gravitasinya ya. Ada 8 planet ya di tata surya, serta ada satelitnya juga kan. Serta ada asteroid, komet, meteoroid ya, di situ ada. Nah, itu mengenai tata surya. Apa saja yang akan kita pelajari yaitu matahari, planet, setelah ada satelit, benda langit ya, termasuk dalamnya adalah bulan juga ya. Ini adalah salah satu galaksi kita siapa? Galaksi Bima Sakti ya. Nah, matahari, pernah ya melihat ini bagian-bagian dari matahari ya. Ukuran matahari, nah ini diameternya 1.300.400 km ya, 1 juta ternyata. Kemudian jari-jarinya 6,87 kali 10 pangkat 5. Wow ya, sekitar 6 juta juga ya berarti. Kemudian volume ya 1,358 kali 10 pangkat 27 kubik. Luasnya 5 kali 93 kali 10 pangkat 12 km persegi. Sungguh ya luar biasa. Kemudian lapisan dari penyusun ini ya, matahari ada inti ya, jelas ya. Yang paling dalam ada fotosfer ya, lapisan sekitar 6000 Kelvin, suhunya jelas. Nah, cincin yang berwarna itu kromosfer. Nah, ini mirip-mirip yang sedang kita landa ya. Ada virus apa? Corona. Ternyata ini salah satu pada lapisan penyusun matahari, tapi namanya corona, yaitu lapisan corona disebut atmosfer luar bagian matahari ya. Mirip-mirip dengan virus yang sekarang ya. Gangguan matahari di sini. Ini matahari ya. Ada gumpalan fotosfer atau granulasi, kemudian bintik matahari, sunspot, ada lihada api atau prominensa, kemudian ada letupan, flare, dan badai matahari ini. Wah, ini bahaya sekali ya sampai terjadi ya. Semoga semuanya aman-aman saja. Bisa kalian baca ya mengenai dari gangguan-gangguan dari matahari. Wah. Kemudian kita akan bahas mengenai planet. Apa itu? Yaitu dikatakan ya, sebuah benda langit jika planet itu mengorbit ya matahari, artinya yang mengitari ya, mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri ya. Nah, sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat dan dapat membersihkan benda-benda kecil di sekitar orbitnya dengan menangkap lewat tarikan gravitasi atau membelokkannya ya, kan ada yang mengikutinya. Orbit itu apa? Garis edar tempat planet mengelilingi matahari ya. Ini istilah-istilah revolusi, berarti peredaran planet mengelilingi matahari pada orbitnya. Kalau revolusi, kala revolusi ya, waktu berapa lama ya untuk mengelilingi matahari. Rotasi berarti waktu menentukan planet untuk bergerak sendiri ya pada porosnya. Kemudian bidang ekliptika atau bidang orbit bumi. Planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada 44 ya. Planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto masih ada nggak ya? Ya nanti kita bahas Pluto ya. Kenapa sudah nggak masuk ke bagian planet? Nah ini ya, planet dalam memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca kan, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik seperti lembah, retakan, gunung berapi. Nah ini kan, nah inilah ya favorit kita, bumi ya. Nah ini ada planet dalam Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada lagi planet luar ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Katanya pada suka Saturnus, bagus katanya ya. Nah, ada cincinnya. Nah, ayo kita bahas satu-satu mengenai planet dalam.
Merkurius jelas ya paling dekat dengan matahari. Permukaan Merkurius dipenuhi oleh kawah akibat meteorit yang berjatuhan. Ya, berarti sampai ke permukaannya ya. Kemudian Venus ya diselimuti oleh awan karbon dioksida atau CO2 sehingga sulit untuk dilihat. Awan tersebut mengungkung energi matahari sehingga suhu Venus sangat tinggi. Nah, bumi jelas ya. Memungkinkan air berada di dalam 3 wujud ya, bisa padat, cair dan gas. Itu. Nah, ini punya bumi kita Mars jelas ya. Memiliki kutub dan gunung api selayaknya di bumi. Planet ini juga dikenal sebagai planet merah kan karena ini warnanya kemerahan. Yang luar ada Jupiter jelas terbesar di tata surya. Nah, ada 16 satelit. Nah, ada Io, Europa, Ganymede dan Callisto. Bagus-bagus namanya ya. Saturnus jelas ini ada cincinnya ya. Ya, terdiri dari debu dan gas beku dengan kelebaran cincin sekitar 402.000 juta kilometer dan tebalnya 15 kilometer. Nah, Uranus ini ya. Cincinnya seperti yang dimiliki Saturnus tapi lebih tipis ya sebenarnya ada. Kemudian Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun untuk ya revolusi dan rotasinya 16 jam. Tuh. Nah, ini adalah gambar dari planet dalam. Ini bisa kalian lihat bagus ya. Ini yang bagian planet luar. Di sini ada komet. Nah, ini asteroid ya antara Mars dan Jupiter. Nah, ini adalah kecepatan orbital planet ya. Rata-rata kecepatan orbitalnya Merkurius 48 km per sekon dan seterusnya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk ya orbit ya, dari yang paling cepat ya sampai ke paling ya Neptunus paling lambat ya. Kemudian ada namanya istilah satelit, yaitu benda langit yang mengiringi planet ya. Biasanya kan ya sama-sama mengikuti planet ya, di mengiringi atau ya ikut dengan planet itu. Kemudian asteroide pakai D ya, berukuran sangat kecil yang bentuknya ya batu luar angkasa, komet. Nah, ini adalah salah satu komet ya, yang artinya berambut panjang. Ini ibaratnya rambutnya ya. Meteoroide ya, serpihan benda angkasa ya, bergerak secara tidak terpola, mudah jatuh ke atmosfer benda langit lain dan karena gaya gravitasi. Meteor ya, berarti meteorit yang terbakar ya lebih cepat disebut dengan bintang jatuh. Itu ya sering wah itu ada bintang jatuh. Nah, itu namanya katanya meteoroid ya. Meteor ya, meteorit yang terbakar. Ada namanya fireball ya, berarti meteorit yang terbakar secara lambat. Bolide yaitu yang ukurannya besar dan terbakarnya juga lambat. Itu istilah-istilah ya. Nah, ini tadi kira-kira Pluto itu kenapa ya tidak digolongkan sebagai planet dalam tata surya? Sudah dikutat ya sekitar tahun 2005 ya, sudah dipakai. Karena apa? Syarat sebuah planet dapat dikatakan planet itu apa? Mengorbit matahari. Ukurannya lumayan besar ya. Dan sedangkan planet Pluto itu dulu kan Pluto pernah ini ya sebagai planet, tapi karena Pluto terlalu kecil sehingga ya tidak dikatakan sebagai planet. Memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih, tidak ada planet langit lain di orbit tersebut. Pluto tidak memiliki syarat dari ketiga tersebut sehingga orbit Pluto itu memotong orbit Neptunus dan tidak dikatakan sebagai planet. Nah, ada nama istilah satelit ini ya. Nah, misalnya satelit Palapa misalnya. Satelit yaitu benda langit yang beredar mengelilingi planet ya, atau sebagai pengiringnya ya yang mengikuti. Terdapat 146 alami satelit ya di tata surya, salah satunya Bumi. Bumi adalah salah satu satelit dari bulan ya. Bulan salah satu satelit dari Bumi. Bumi memiliki satelit alam yaitu bulan. Ada Saturnus 53, Jupiter 50, Uranus 27, Mars 2, Phobos Deimos ya, Neptunus 13 satelit. Ada namanya asteroid D pakai D ya. Ya, jumlahnya puluhan ribu dan berorbit mengelilingi matahari. Letaknya orbit terjadi dengan eliptika bumi dan terletak di antara Mars dan Jupiter. Terletaknya asteroid itu di
antara Mars dan Jupiter, ingat-ingat ya. Ada asteroid Icarus, Ceres, Pallas, Juno, dan Vesta. Nah, ini adalah gambaran dari asteroid ya. Ya, di sekitar Mars dan Jupiter. Nah, di sekitar situlah disebut dengan asteroid. Asteroid ya, ternyata luar biasa asteroid. Nah, ada meteorit ya. Nah, ukuran benda langit yang sangat bervariasi, namanya meteorit ya. Meteor ya, yang jatuh ke bumi dan terbakar. Atau ada meteorit T ya, berarti sampai ke bumi meteorit ya. Ada yang berukuran sangat besar, bahkan sampai puluhan ton ya masanya. Nah, ini disebut komet ya. Bintang berekor, ini bagian-bagiannya ada inti, kemudian koma, dan ekor komet. Itu namanya komet ya. Ekor komet berbentuk oleh debu yang gas membeku, panjangnya mencapai jutaan kilometer. Ada contoh komet apa? Halley, Encke, dan Biela. Wah, banyak sekali ya nih. Nah, ini ya. Campurannya debu, es, metana, amonia. Nah, itu. Nah, ini bagian-bagiannya inti komet, koma, dan ekor komet ya. Ini adalah arahnya ya. Selalu menjauhi matahari karena dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini mengenai tata surya. Ada banyak macam-macamnya ya. Kita bahas tata surya dulu. Besok kita akan lanjut materi yaitu gerhana ya dan di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.